pita suara. Tentu gaya-gaya berbicara setiap orang itu berbeda. Kalau dia orator, beda gaya bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para wisatawan telah berkunjung ke Dosen Organisasi Channel. Channel ini membahas tentang organisasi dan komunikasi praktis. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah komponen tambahan dalam hal intonasi. Ternyata dalam urusannya dengan intonasi itu ada beberapa komponen tambahan yang tidak bisa kita hindari. Apakah komponen tambahan tersebut? Yang pertama, frasering. Frasering ini adalah merupakan komponen yang memberikan pengaruh pada intonasi, yakni frasering itu adalah pemenggalan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Jadi kalimat yang dipenggal-penggal. Tentu ini berhubungan dengan tanda baca sebagaimana kita belajar waktu kita SD sampai kuliah sampai kerja. Masih ingat kan pembelajaran guru bahasa Indonesia kita yang menjelaskan apa itu titik, apa itu koma, apa itu tanda seru, dan apa itu tanda tanya. Saya kira kita biasa melakukan ini. Meskipun sekarang dalam dunia media sosial sudah mulai hilang itu tanda titik. Pokoknya kita menulis satu kalimat tanpa tanda koma dan tanda titik. Kenapa tidak pakai tanda koma dan tanda titik? Karena kalau saya pakai titik, takutnya itu adalah merupakan akhir dari hubungan kita. Lebay. Jadi frasering itu adalah merupakan satu tanda baca yang kita berikan dalam kalimat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Frasering ini sangat penting untuk kita ketahui karena tanda baca inilah yang kemudian membuat kita bisa berhenti sejenak ataukah kemudian berhenti atau jeda di saat kita berbicara di depan orang banyak kalau kita memakai manuskrip. Atau pidato dengan gaya membaca. Bagaimana bentuk-bentuk pidato? Kan ada 4. Yang pertama itu adalah manuskrip, yang kedua adalah memoriter, yang ketiga adalah impromptu, dan yang keempat adalah extempore. Bagaimana penjelasan daripada pidato itu? Silahkan dibuka video lain tentang metode pidato. Kemudian berikutnya yang mempengaruhi daripada intonasi itu adalah inflection. Inflection itu adalah mengganti kata tanpa merubah makna. Sebenarnya inflection ini atau infleksi yang sudah menjadi bahasa baku secara nasional adalah merupakan tata bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu kan bentuk tunggal, bentuk jamak. Orang, orang-orang, orang, banyak orang. Orang, satu orang. Kemudian orang-orang, banyak orang. Bentuk tunggal dan bentuk jamak. Seperti kata cat dengan cats. Kucing, satu kucing dengan banyak kucing. Satu kucing takau. Kucing, bukan kucing. Satu kucing dengan banyak kucing. Cats. Tetapi karena sudah mendapatkan pembakuan secara luas, maka infleksi ini pada Indonesianya sebenarnya kita maknai adalah mengganti beberapa kata tapi tidak merubah makna. Infleksi ini biasanya yang menarik dan banyak dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia dengan pidatonya yang menarik itu dengan gaya infleksi yang dia lakukan. Kira-kira begini bahasanya. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai Presiden mandataris. Tidak sebagai Presiden Perdana Menteri. Tidak sebagai Presiden Panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi dia punya gaya itu adalah
beberapa gaya yang dia lakukan, gaya infleksi, merubah beberapa kata tapi tidak merubah makna. Apa maksudnya? Saya tidak sebagai presiden mandataris. Apa itu presiden mandataris? Adalah orang yang melayani rakyat. Namun saya adalah penyambung lidah rakyat. Itu bermakna bahwa saya akan melayani Anda semua. Presiden dengan rakyat, jadi lagi berbicara di depan orang banyak, dia sebagai seorang presiden dan didengarkan oleh rakyatnya, namun dia memposisikan dirinya tidak sebagai presiden mandataris, tetapi dia adalah penyambung lidah rakyat. Jadi dia melakukan upaya mengganti dari beberapa suku kata yang memiliki makna sama. Kira-kira begitu. Kemudian yang lainnya yang bisa diberikan contoh kepada gaya infleksi adalah aku mencintaimu. Diganti dengan aku tidak sedang merayumu. Aku hanya takut kehilanganmu. Sama kan? Sama aja. Cuma ini kan kita banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya infleksi. Ya kalaupun misalnya kau tidak merindukan saya itu nggak apa-apa. Tapi yang harus kau tahu bahwa saya sangat merindukanmu. Ini maksudnya apa sih? Kalau kau tidak menyayangi saya nggak apa-apa. Yang harus kau tahu bahwa aku sangat menyayangimu. Cie. Sampai mati. Gaya-gaya infleksi semua. Tahukah Anda semua sebenarnya banyak orang yang terpengaruh karena gaya komunikasi. Gaya komunikasi dan gaya intonasi yang mereka bawakan. Dan ini sebenarnya adalah sangat mempengaruhi daripada hubungan kita dengan orang lain. Lalu yang ketiga, komponen pendukung daripada intonasi itu sendiri adalah timbre. Timbre sebenarnya banyak kita gunakan itu pada berurusan dengan musik. Kita kembali ke masa kita SMP, SMA, diajarkan pada guru pendidikan seni yang kita punya tentang warna suara. Jadi timbre itu adalah warna suara. Setiap orang memiliki warna suara. Tentu warna suara saya berbeda dengan warna suara daripada seluruh penonton video ini. Setiap orang punya warna suara yang berbeda. Kenapa? Karena warna suara ini adalah merupakan ciri khas setiap orang. Ternyata Allah menciptakan warna suara beda-beda setiap orang. Kita bisa membedakan tanpa melihat orangnya itu ketika Soekarno bicara. Tentu kita bisa bedakan ketika Jokowi bicara, SBY bicara, Soekarno atau Habibie berbicara. Betul tidak? Kita bisa membedakan dari warna suara mereka. Itulah timbre. Setiap orang memiliki warna suara yang berbeda-beda. Tingkatannya juga berbeda. Ada sopran, mezzo-sopran, alto, dan juga pada laki-laki itu tadi pada wanita ya. Sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sementara untuk pria itu ada tenor, bariton, dan bass. Semua orang punya gaya dan warna suara tersendiri. Mau suara ngebass. Contoh kalau suara ngebass. Ya jadi sebenarnya apa yang kita bahas pada kesempatan ini itu adalah tentang intonasi. Itu suara ngebass. Itu bisa kita pelajari. Bisa kita pelajari dengan latihan. Setiap orang meskipun memiliki warna suara yang berbeda, tetapi proses untuk menemukan suara ngebass itu bisa ditemukan oleh setiap orang. Bisa ditemukan karena timbre itu adalah kalau dia pada manusia itu berhubungan dengan pita suara. Jadi pita suara. Tentu gaya-gaya berbicara setiap orang itu berbeda. Kalau dia orator beda gaya bicaranya. Biasanya berat atau ngebass. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya pada laki-laki itu adalah yang seksi dia punya suara itu adalah ketika ngebass. Katanya sih begitu. Itulah penjelasan tentang 3 komponen tambahan daripada intonasi itu sendiri. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa di like, subscribe, dan dibagikan channel ini
untuk memberitahukan kepada orang lain tentang bagaimana cara belajar intonasi. Nanti pada berikutnya kita akan membuat video penjelasan mengenai bagian-bagian ini. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.